Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini ada waktu untuk Bapak Ibu dan saya bisa bersekutu, dan dalam konteks itu kita bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pagi ini saya mau ajak kita untuk melihat sedikit mengenai kitab Yudas ya. Tempo hari kita sempat membahas terkait dengan kitab Yudas, namun fokusnya adalah tokoh Yudas yang Tuhan panggil sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani dan bagaimana kehidupan dia sebagai seorang hamba Tuhan. Hari ini saya mau ajak kita untuk lihat garis besar terkait dengan beritanya, dan dari berita itu Bapak Ibu dan saya bisa belajar mengenai banyak hal. Salah satu yang saya mau ajak untuk kita pikirkan adalah bagaimana dia menjalankan peran dia sebagai seorang gembala atau seorang pemimpin atau seorang hamba Tuhan katakanlah. Bahkan nanti ketika saya menyebut kata gembala, Bapak Ibu bisa aplikasikan kepada diri kita ketika kita melihat diri kita sebagai orang tua dari anak-anak, bahkan kakek dari cucu kita atau nenek dari cucu kita, dan pemimpin gereja ataupun juga di dalam institusi-institusi terkait dengan usaha untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu dan saya bisa belajar dari Yudas untuk melaksanakan tugas tanggung jawab ini. Sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, untuk banyak hal yang telah Engkau berikan dan Engkau anugerahkan kepada hidup kami, mulai dari kehidupan secara lahiriah sampai keselamatan dan kehidupan di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur juga bahwa Allah menganugerahkan firman melalui pekerjaan Allah Roh Kudus untuk menuntun kami di dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Hadirlah di tengah-tengah kami dan berkatilah kami, pimpinlah kami ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon anugerah Tuhan. Amin. Baik, saya mau mulai dengan membacakan beberapa ayat dari kitab Yudas ya, Bapak Ibu. Saya mulai dengan ayat yang ketiga dan keempat, atau sampai dengan ayat yang kelima. Saudara-saudara yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama. Jadi ini tujuan awal dia adalah menulis mengenai keselamatan. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu. Artinya ada dari rencana awal dia sedikit berbelok gitu ya. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan anugerah Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat yang kelima, sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun kemudian membinasakan mereka yang tidak percaya. Ayat yang ke-8, kendati demikian, tukang-tukang mimpi ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat makhluk-makhluk surgawi. Ayat 12 dan ayat 13. Mereka inilah noda dalam persekutuan perjamuan kasih-Mu, tempat mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan diri sendiri. Mereka bagaikan awan yang tidak berair dan berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang tercabut dengan akar-akarnya dan mati sama sekali. Ayat yang ke-17, adapun kamu saudara-saudara yang terkasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi ini adalah bagian-bagian yang nanti Bapak, Ibu, dan saya bisa pikirkan bersama-sama. Namun ini tema yang saya pakai adalah, atau perspektif yang saya gunakan adalah mengajak Bapak Ibu untuk melihat teks-teks yang kita baca dalam kitab Yudas dari perspektif seorang gembala yang Tuhan percayakan untuk melayani domba-domba Kristus. Nah, gembala salah satu fungsinya adalah menjadi penjaga bagi domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Jadi ketika Bapak, Ibu, dan saya berbicara mengenai gembala, ya kita sementara berbicara mengenai orang yang menjalankan sebuah tugas yang penting. Tugas penting ini adalah tugas yang diberikan Tuhan kepada mereka yang mengasihi Dia. Kita bisa lihat dari perspektif Yohanes misalnya. Ketika Yohanes itu di dalam Injil Yohanes pasal 21, Yohanes itu Tuhan Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan dalam 3 pertanyaan itu pula Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya ini adalah sebuah pertanyaan yang mau mengarahkan Petrus kepada sebuah tugas. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah
domba-dombaku. Dengan demikian Bapak Ibu dan saya bisa mengatakan bahwa tugas untuk melakukan penggembalaan, tugas memberi makan kepada domba-domba, tugas menjaga domba-domba atau jemaat yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu dan saya adalah tugas yang harus dikerjakan oleh semua orang yang mengasihi Tuhan. Ini adalah tanggung jawab yang Bapak Ibu dan saya harus ambil. Kenapa? Karena percakapan mengenai gembala mengindikasikan bahwa Bapak, Ibu, dan saya menerima otoritas dari Tuhan. Dan saya percaya bahwa otoritas adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia secara individual, manusia secara komunal, bahkan masyarakat membutuhkan apa yang kita kenal hari ini sebagai otoritas. Otoritas yang mengatur hidup, otoritas yang mengarahkan kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, atau mengarahkan kehidupan anak-anak kita. Di dalam berbagai konteks. Di gereja kita kenal misalnya gembala, penatua, majelis, diaken, pengurus. Ini otoritas yang Allah berikan di dalam gereja untuk melayani domba-domba Tuhan. Di dalam rumah tangga, Bapak, Ibu, dan saya mengenal otoritas yang disebut sebagai orang tua. Ya, entah itu orang tua kandung atau apapun itu. Tetapi orang tua diberikan otoritas untuk mengajar, mendidik, dan mengarahkan. Ini adalah otoritas. Bagi saya otoritas adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah. Bahkan Paulus melihat otoritas pemerintah juga sebagai sesuatu yang sangat penting. Sehingga Paulus itu meminta kita untuk tunduk kepada pemerintah. Pemimpin yang secara politis, kadang-kadang orang bilang politik itu kotor. Tetapi juga pada saat yang sama Allah menganugerahkannya karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa di dalam kehidupan gerejawi atau non-gerejawi, Bapak, Ibu, dan saya butuh otoritas yang mengarahkan sekaligus membatasi kehidupan kita. Pemerintah misalnya mengeluarkan aturan, mengeluarkan undang-undang, kan itu mengatur hidup kita supaya baik, tetapi juga sekaligus membatasi kita. Semua manusia punya kecenderungan tertentu, berdosa, jahat, itu dibatasi dengan hukum-hukum atau aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga Allah itu kemudian memberikan otoritas juga kepada raja, kepada pemerintah. Jadi Bapak, Ibu, dan saya bisa lihat bahwa ya Tuhan yang menciptakan manusia sebagai makhluk sosial adalah Tuhan yang tahu bahwa mereka harus masuk ke dalam komunitas, dan di dalam komunitas butuh otoritas. Nah, di dalam rumah tangga Bapak, Ibu, dan saya juga harus ada otoritas. Di dalam gereja ini ada. Kenapa? Karena saya pernah sharing kalau tidak salah juga di dalam Persekutuan The Mission terkait dengan kitab Hakim-Hakim ya. Hal yang terpenting yang diberikan oleh Tuhan sebagai solusi bagi kehancuran secara moral dan juga kemerosotan secara spiritual adalah pemimpin. Ya, pada masa itu mirip kehidupan bangsa Israel. Dalam kehidupan bangsa Israel, pemimpin politik adalah pemimpin spiritual. Musa misalnya. Musa adalah pemimpin politik, tetapi dia juga adalah pemimpin secara spiritual. Dia punya tanggung jawab bukan hanya memimpin bangsa Israel menuju ke Kanaan secara lahiriah, tetapi juga mengarahkan mereka untuk melihat apa yang disebut sebagai Kanaan secara spiritual. Ini tugasnya Musa. Sehingga ketika dimasuk dalam kitab di dalam kitab Hakim-Hakim, Bapak, Ibu, dan saya menemukan kira-kira 3 atau 4 kali dikatakan kalimat ini. Pada masa itu tidak ada raja di Israel. Artinya tidak ada otoritas. Bukan hanya secara politis, tapi juga secara spiritual. Karena tidak ada otoritas secara spiritual, tidak ada otoritas secara politis pada masa itu, hancurlah kehidupan Israel bukan hanya secara politis, takluk kepada bangsa-bangsa lain yang katanya tidak mengenal Allah, tetapi juga secara moral dan spiritual. 5 pasal terakhir menceritakan ini bagi Bapak, Ibu, dan saya. Memberi petunjuk betapa rusaknya kehidupan moral dan kehidupan spiritual. Jadi yang saya mau katakan adalah pelaksanaan tugas sebagai gembala adalah sebuah pelaksanaan tugas yang penting. Tuhan memberikan itu karena masyarakat membutuhkannya. Semua tempat di mana orang Kristen ada, berkumpul, berelasi dengan sesama Kristen ataupun dengan yang lain, kita butuh yang namanya, itu membutuhkan yang namanya otoritas. Maka Tuhan memberi gembala. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saya menerjemahkan gembala dalam perspektif yang sangat luas. Tetapi juga ini bukan hanya otoritas. Ketika Tuhan memberi otoritas, gembala memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Untuk mengasihi domba-domba, memimpin domba-domba, memastikan bahwa mereka hidup. Di dalam konteks Mazmur pasal 23, gembala itu memimpin ke padang rumput yang hijau dan memimpin kepada air yang tenang. Itu bicara mengenai tanggung jawab gembala untuk memastikan bahwa domba-domba mendapatkan apapun yang mereka butuhkan untuk hidup. Jadi tugas gembala adalah memastikan kehidupan sang domba, kehidupan yang baik. Mereka memastikan segala sesuatu yang esensial untuk kehidupan domba-dombanya. Maka saya coba kategorikan di situ. Dia punya tanggung jawab untuk pertama memelihara hidup. Tuhan sudah kasih kehidupan kepada domba-domba itu. Maka tugas sang gembala atau sang pemimpin adalah memelihara hidup. Secara spiritual Allah, sang gembala sejati,
melalui Sang Gembala sejati, yaitu Kristus, telah memberikan kehidupan kepada domba-dombanya, umatnya, gerejanya, yang saudara dan saya layani melalui berbagai macam cara. Lagi-lagi dalam keluarga, dalam organisasi Kristen, persekutuan Kristen. Tetapi pelayanan yang kita lakukan dengan otoritas yang Tuhan kasih, tanggung jawabnya adalah memberi makan kepada domba-domba itu supaya mereka tetap hidup. Lalu kemudian tanggung jawab kedua adalah mempertahankan hidup itu. Juga bukan hanya kasih makan, tetapi menjaga dari apa yang disebut sebagai serigala dan seterusnya. Dan inilah yang sementara dikerjakan oleh Yudas melalui kira-kira 24-an ayat yang dia Bapak Ibu dan saya baca itu. 25 ayat di dalam kitab Yudas itu bercerita mengenai bagaimana seorang gembala menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ketika berhadapan dengan bukan hanya sekedar memberi makan, tetapi ketika berhadapan dengan kawanan serigala yang masuk ke dalam jemaat dan kemudian menghancurkannya. Apa yang Bapak Ibu dan saya bisa pelajari dari semua ini? Yang pertama, mari kita lihat tanggung jawab seorang gembala, orang tua kalau kita adalah orang tua, seorang kakek, seorang nenek, papa, mama, apalagi ya, gembala dan seterusnya. Tugas mereka atau sebagai gembala pertama-tama adalah mempertahankan iman di dalam ayat yang ketiga. Ya, Yudas pasal 1 ayat 3 tadi saya baca, saudara-saudara yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepadamu dan kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan atau telah diwariskan, dalam bahasa asli diwariskan atau diturunkan kepada orang-orang kudus. Nah, Bapak Ibu, yang dia bicarakan di sini bukan masalah iman dalam pengertian sesuatu yang Bapak Ibu dan saya yakini dan melaluinya Bapak Ibu dan saya diselamatkan. Yang dimaksud dengan iman itu bukan itu. Jadi saya mengakui bahwa ada yang namanya iman sejati yang menyelamatkan. Apa yang Bapak Ibu dan saya imani ini adalah sesuatu yang mungkin kita bisa katakan saya percaya kepada Yesus. Kita ajarkan ini kepada anak-anak ini. Anak-anak kita atau jemaat kita kalau kita adalah hamba-hamba Tuhan. Tetapi ini kan nggak bisa diwariskan. Yang saya maksudkan dengan mewariskan adalah kita berikan dan pasti mereka terima. Itu tidak tentu. Sehingga yang dimaksud di sini bukan seiman di dalam konteks ini. Atau sesuatu yang Bapak Ibu dan saya yakini dan menyelamatkan kita. Ini beda ya Bapak Ibu. Karena ada kata di situ yang diberikan atau diturunkan atau dalam bahasa asli itu diwariskan. Ini mengindikasikan bahwa ini bukan sebuah iman yang dalam pengertian subjektif, sesuatu yang Bapak Ibu dan saya yakini, kemudian Bapak Ibu dan saya menikmati keselamatan di dalamnya. Bukan ini yang sementara dibicarakan oleh Yudas. Ini ada penting. Kalau Bapak Ibu dan saya percaya, misalnya Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, Bapak Ibu dan saya memperoleh keselamatan. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu dan saya hanya bisa mengajarkannya, namun Bapak Ibu dan saya tidak bisa memastikan bahwa mereka, orang-orang yang kita ajar itu kemudian memiliki iman yang sama dengan kita. Ini adalah anugerah Allah. Ini bukan diwariskan oleh orang tua kepada anak-anak. Jadi apa yang sementara dibicarakan oleh Yudas di dalam ayat yang ketiga? Berbicara mengenai mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada kita melalui orang-orang kudus, khususnya nanti dalam ayat yang ke-17 itu oleh para rasul. Ya, itu lebih kepada iman yang bersifat objektif, isi iman. Inilah yang diwariskan oleh para rasul kepada kita. Kita menyebut ini sebagai Injil, firman yang bercerita tentang Kristus, firman yang mengarahkan Bapak Ibu dan saya kepada kehidupan yang benar. Saya menyebut ini sebagai iman yang objektif. Beberapa penulis menyebutnya sebagai isi iman yang Bapak Ibu dan saya bisa pelajari dan kita terima itu dari para rasul. Gereja mewariskannya kepada rasul. Dia memberikannya kepada kita. Alkitab yang ada di tangan kita. Dan inilah yang membuahkan iman yang menyelamatkan. Jadi ketika dikatakan kamu harus berjuang untuk mempertahankan iman yang diwariskan oleh para rasul atau orang-orang kudus, dan kamu juga nanti bertugas untuk mewariskan itu, yang dia maksud adalah firman Tuhan. Yang saya mau katakan di sini adalah seorang gembala, orang tua. Dia adalah orang tua. Bukan hanya karena usia dan pengalamannya dia, tetapi pemahaman dia terhadap isi iman. Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa menjalankan tugas sebagai seorang gembala, sebagai orang tua dengan baik, tanpa memahami dengan baik kebenaran firman Tuhan. Bahkan kemudian di sini dikatakan kamu harus berjuang sedemikian rupa untuk mempertahankannya. Kata berjuang dalam bahasa Yunani di sini adalah kata yang biasa dipakai untuk pertarungan para gladiator itu di dalam medan yang ditempatkan oleh para raja, para kaisar. Sehingga mereka kemudian bertarung untuk hidup dan mati mereka.
firman yang diberikan oleh para rasul, orang-orang kudus, diwariskan kepada kamu itu, kamu harus berjuang untuk mempertahankannya. Kenapa? Karena itu menentukan hidup dan mati generasi berikutnya. Ini harus dipertahankan. Saudara, ini berarti semua orang tua itu punya tanggung jawab. Untuk apa? Untuk kemudian mengajarkan firman. Pernah satu kali dalam saya pelayanan, lalu kemudian ada jemaat yang tanya habis pelayanan, kemudian diajak makan, waktu makan makanannya enak, tapi kemudian berubah menjadi agak kurang enak setelah muncul pertanyaan itu. Apa itu ciri gembala yang baik? Bapak Ibu, sementara saya kan datang sebagai pengkhotbah tamu, diajak makan, lalu tanya seorang gembala, waktu menggembalakan jemaat, gembala yang baik itu apa? Kan idealisme saya sebagai hamba Tuhan di Depok atau di Cikarang bisa beda dengan saya hamba Tuhan yang melayani mereka. Idealisme itu mungkin kita mengarah kepada satu hal yang sama, visi sama, tetapi cara kan bisa beda-beda. Sehingga kalau ditanya gembala yang baik itu kayak apa, kan ini pertanyaan yang bisa ujung akhirnya adalah bukan adu domba tapi adu gembala menurut saya. Ini pertanyaan terlalu beresiko sehingga sulit untuk kemudian menikmati makan itu. Tapi saya bersyukur ya, waktu mulai saya diam, mereka juga nggak makan, mereka lihat saya, tunggu saya jawab kayaknya. Tapi saya bersyukur tiba-tiba saya ingat satu hal, bahwa gembala yang baik punya satu tugas, itu menyediakan air dan rumput bagi domba-dombanya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, para penafsir yang teliti waktu bicara mengenai padang rumput yang hijau dan air yang tenang, mereka bicara mengenai satu hal, yaitu firman yang bercerita tentang Kristus. Sehingga saya bilang seorang gembala yang baik mungkin bisa mengambil cara yang berbeda. Gembala yang baik atau pemimpin yang baik bisa menempuh pendekatan yang berbeda dalam melayani jemaatnya. Tetapi mereka punya satu tujuan yang sama, yaitu memberitakan atau menceritakan Injil yang sejati tentang Kristus. Ketika Bapak, Ibu, dan saya menjadi gembala atas anak-anak kita atau di dalam lembaga pelayanan yang Tuhan percayakan, kita punya satu tanggung jawab, yaitu berjuang. Berjuang sedemikian rupa sehingga firman Tuhan yang sejati itu diwariskan kepada generasi yang berikutnya. Saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh mewariskan harta kekayaan kepada anak-anak kita, tetapi bijaksana di dalam kemudian mengelola dan mengatur semua itu berkaitan dengan pemahaman mereka terhadap kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam Yudas pasal 1 ayat yang kelima, kalau Bapak Ibu lihat, dia bilang sekalipun kamu mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya, kamu sudah tahu Injil itu, kamu tidak meragukan lagi. Aku ingin mengingatkan kamu, bahkan dia pakai istilah, aku ingin terus-menerus mengingatkan kamu. Mengingatkan meskipun sudah diketahui dan diyakini. Ini mirip dengan 1 Petrus. Bapak Ibu nanti bisa lihat di sana, tapi saya mungkin ajak Bapak Ibu lihat, 2 Petrus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Bapak Ibu saya bacakan. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu. Sama, Petrus menggunakan tenses yang sama, yaitu terus-menerus mengingatkan kamu tentang semuanya itu, tentang firman Tuhan. Sekalipun kamu telah mengetahuinya. Petrus bilang gini, Yudas juga bilang begitu. Kamu sudah mengetahuinya. Bahkan dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Kamu bukan hanya tahu, tapi kamu teguh berdiri di dalamnya. Tapi Bapak Ibu lihat ayat 13. Aku menganggap sebagai kewajiban untuk mengingatkan kamu atau terus-menerus mengingatkan kamu. Sama ini. Dua pemimpin besar Kristen ini memiliki motif yang sama. Mereka tidak berhenti mengingatkan, tidak berhenti mengajarkan. Meskipun jemaat sudah mengetahui dan bahkan sudah meyakini. Petrus bahkan menambahkan dalam ayat 13 itu, wajib, saya punya kewajiban untuk mengajarkan firman yang sama kepada kamu. Bapak Ibu, saya kira ini penting. Seringkali kita pikir ini hamba Tuhan khotbah apa ini, dia gembala jemaat dari tahun ke tahun terus bercerita mengenai Kristus yang tersalib, kemudian aplikasinya dalam berbagai dimensi hidup kita yang luas. Tapi kok Kristus terus? Ya, dia kalau memang dia hamba Tuhan yang benar, dia nggak akan menceritakan yang lain kepada Bapak Ibu. Dia akan menawarkan kepada Bapak Ibu sama seperti Bapak Ibu menawarkan kepada anak-anak Kristus, meskipun sudah diketahui dan diyakini. Kenapa? Karena ini sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Ulangan pasal 6 dikatakan kita harus mengajarkan kebenaran secara berulang. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Hanya ada satu Tuhan dan inilah yang diajarkan berulang-ulang. Pada saat engkau duduk, pada saat engkau berbaring, pada saat engkau berjalan. Artinya metodenya bisa berbeda, ruang dan tempatnya bisa berbeda, tetapi pengajaran yang penting ini harus terus-menerus diulang. Saya kutip atau saya merujuk kepada Martin Luther, dia bilang Injil atau firman Tuhan itu harus terus kita dengar. Kenapa? Karena memang tiap hari kita melupakan firman Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saya bisa merenungkan firman Tuhan setiap hari, tetapi terlalu mudah bagi kita untuk melupakan firman. Maka butuh orang lain untuk mengingatkannya.
Anak-anak memang tidak, atau seringkali orang yang kita layani inilah yang tidak menginginkan hal ini kok berulang. Itu kan mirip seperti anak-anak. Saya punya anak perempuan 8 tahun, kadang-kadang ada masa di mana dia dengan mamanya itu bukan hanya berdiskusi tapi bisa berdebat ketika mamanya kemudian mengingatkan sesuatu lalu dia akan berteriak, "Mama, stop, cukup." Itu berkali-kali, "Cukup Mama, cukup. Stefani sudah tahu." Nah, jadi sudah tahu, jadi nggak usah ngomong lagi. Ini kecenderungan manusia, tetapi Sang Rasul dan juga Yudas sebagai pemimpin gereja itu mengatakan, enggak, saya punya kewajiban untuk mengajarkannya berulang-ulang kepada kamu. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berulang-ulang menegaskan apa yang benar kepada orang yang mereka pimpin. Tapi bukan hanya mengajarkan kebenaran. Seorang gembala bertugas untuk menjaga domba-dombanya, menyelamatkan domba-dombanya atau memelihara hidup domba-dombanya dari serangan serigala. Maka di dalam ayat 4 dikatakan ada guru-guru palsu yang mengancam kemurnian iman dan kesaksian jemaat. Bapak Ibu, ini penting karena kalau ajaran salah, biasanya hidup kemudian tidak sesuai dengan firman. Maka kita menemukan di situ, kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat yang ke 8, di situ dia bilang, karena ajaran salah, maka tukang-tukang mimpi ini juga mencemarkan tubuh mereka, menghina kuasa Allah dan seterusnya. Jadi, karena ajarannya salah, mereka mencemarkan tubuh secara personal. Tetapi juga mereka merusak jemaat secara komunal. Di dalam ayat yang ke-12, mereka adalah noda dalam perjamuan kasih. Artinya di dalam persekutuan mereka juga menjadi noda. Nah, ada bahaya. Saya ajak Bapak Ibu untuk lihat paling tidak 2 bahaya terkadang sementara dibicarakan oleh Yudas, yaitu jemaat pada masa itu ditawan oleh standar hidup yang tidak benar sehingga mereka tuh susah untuk peka membenarkan mana benar mana salah. Yudas pakai istilah mimpi. Ya, mimpi yang dimaksud di situ pertama hurufiah mimpi. Yang kedua adalah klaim mengenai penglihatan dan juga pengalaman-pengalaman subjektif. Yang saya maksud dengan pengalaman subjektif adalah pengalaman yang dialami tanpa saksi gitu. Sehingga kita tidak bisa verifikasi itu. Tetapi inilah yang dipakai oleh pemimpin-pemimpin yang hadir di dalam jemaat pada hari itu. Pemimpin-pemimpin ini menggunakan mimpi-mimpi mereka, penglihatan-penglihatan mereka, dan pengalaman-pengalaman subjektif. Untuk apa? Untuk di situ dikatakan merendahkan firman. Seolah-olah mimpi, penglihatan, dan pengalaman subjektif lebih penting, lebih mulia dari firman. Yudas itu mau bilang hati-hati. Karena kamu bisa terjebak di sana. Kamu menjadi buta terhadap standar yang benar. Ya. Ini juga peringatan perjanjian lama, perjanjian baru. Saya catat di situ misalnya Yeremia, Bapak Ibu. Yeremia pasal yang ke-23, saya ajak Bapak Ibu sebentar untuk lihat. Misalnya ayat 16, Bapak Ibu, ada pembedaan antara mimpi dengan firman Tuhan gitu. Ayat 16, beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah mendengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepadamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu. Bagaimana mereka memberi harapan sia-sia dan nubuat palsu itu? Mereka menyampaikan penglihatan rekaan hati sendiri. Bukan apa yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi sudah ada pembedaan antara mimpi dan kemudian nubuat yang palsu dengan firman. Lalu Bapak Ibu ayat 25. Aku mendengar apa yang dikatakan para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai kapankah itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan menubuatkan tipu muslihat hatinya sendiri, yang merancang untuk membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpi yang mereka ceritakan kepada orang yang lain. Tetapi kemudian Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayat 28 bagian B, ada perbandingan di situ. Yesaya atau Yeremia mengatakan, apa hubungannya antara jerami dan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Jadi mimpi-mimpi atau hal-hal yang subjektif ini dilihat atau disebut sebagai jerami. Sementara firman Allah itu gandum. Jerami dan gandum kadang-kadang terlihat mirip. Tetapi ada perbedaan secara kualitas di sana. Sehingga kemudian kalau Bapak Ibu lihat di dalam Petrus itu, 2 Petrus pasal 1 ayat 16, saya nggak baca, tetapi 2 Petrus pasal 2 ayat yang ketiga itu bicara mengenai dongeng isapan jempol manusia dan cerita-cerita isapan jempol manusia. Yang dimaksud oleh Petrus dan Yudas itu sama. Jadi Bapak Ibu dan saya punya pengalaman spiritual banyak. Saya percaya kita berjalan dengan Tuhan dengan banyak sekali pengalaman hidup yang Tuhan kasih, Tuhan percayakan. Orang Kristen mestinya punya itu. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya mengajar kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita pimpin, KTB kita, tidak seharusnya mimpi yang diceritakan kepada mereka.
Seharusnya yang Bapak Ibu dan saya ceritakan adalah kebenaran firman Allah yang Bapak Ibu dan saya pelajari, kemudian Bapak Ibu dan saya selidiki, bagikan kepada mereka. Kenapa? Karena mimpi, penglihatan, dan lain-lain tidak mendewasakan. Hanya anak-anak yang cenderung untuk tertarik kepada hal-hal yang sedemikian. Petrus sama dengan Yudas, sama dengan Yeremia, mengatakan bahwa kita itu melawan apa yang disebut sebagai ketidakbenaran, kepalsuan, dengan mengajak orang untuk tidak terlalu mudah kagum kepada hal-hal yang tidak dapat disebut sebagai standar objektif bagi kehidupan kita. Mereka melawan kecenderungan yang ada di dalam jemaat pada saat itu untuk apa? Untuk mengabaikan dan meremehkan firman sebagai standar yang benar. Jadi ada orang-orang yang sudah tahu firman, kalau Bapak Ibu lihat nanti di dalam ayat 8, ayat 9, dan seterusnya. Orang-orang ini bukannya tidak tahu firman, mereka tahu kok firman Tuhan, tetapi dengan sadar mereka melawan firman Tuhan. Dan inilah yang kemudian ditentang oleh Yudas. Dia pakai di dalam Yudas 1 ayat 6, kalau Bapak Ibu lihat, juga malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Jadi Allah sebagai otoritas yang tertinggi sudah menentukan batas-batas, aturan-aturan. Dan kemudian dia bilang malaikat jatuh oleh karena melanggar batas-batas yang Allah tetapkan. Nah, jadi kalau Bapak, Ibu dan saya mau perhatikan di sini ada batas-batas juga yang Allah tetapkan bagi umat Allah, yaitu firman-Nya. Ini yang adalah batas objektif yang Bapak Ibu dan saya harus pelajari, Bapak Ibu dan saya ikuti. Tetapi dia bilang memang ada orang-orang di dalam jemaat yang cenderung meremehkan firman dan kemudian mereka melanggar batas-batas itu. Ada firman yang disampaikan oleh para rasul dalam ayat 17. Adapun kamu saudara-saudara yang kekasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita. Rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus, mereka sudah mengatakannya kepada kamu. Tetapi pemimpin-pemimpin itu adalah pemimpin-pemimpin yang mengajak kamu melewati batas-batas yang mereka ajarkan. Kamu sendiri punya kecenderungan untuk melewati batas-batas yang telah ditetapkan. Bapak Ibu, apa yang sementara dilakukan oleh Yudas? Yudas itu bukan hanya sekedar menunjukkan apa yang salah, tetapi dia juga melawan kesalahan itu. Kenapa? Karena semua yang namanya ajaran yang salah, atau ketidakbenaran, kalau kita bilang ajaran yang salah terlalu sempit, tapi ketidakbenaran ketika itu dipertahankan, biasanya dia merusak kesaksian. Sekali lagi, ketidakbenaran ketika itu dipertahankan dan dihidupi secara terus-menerus, dia akan membentuk hidup. Ketidakbenaran membentuk cara pikir membentuk cara hidup. Dan kalau ini terjadi, maka ya rusaklah apa yang disebut sebagai kehidupan personal, kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat yang ke-8, dan juga kehidupan secara komunal. Kenapa Bapak Ibu dan saya perlu menjaga? Bapak Ibu dan saya perlu bukan hanya mengajarkan kebenaran, tetapi menegur yang namanya kesalahan pada anak-anak kita misalnya. Ya Bapak Ibu mesti berani untuk mengatakan itu. Saya ketemu ada orang tua yang sudah jelas itu ya, lihat anaknya hidupnya nggak beres, tapi nggak berani tegur, takut melukai anak dan seterusnya. Enggak. Teguran yang jelas, teguran yang benar itu baik. Kenapa? Karena mencegah anak, mencegah orang-orang yang kita layani dari kerusakan secara spiritual. Dan ini tugas memang seorang gembala, melawan ketidakbenaran atau kepalsuan yang terus ada dan terus berkembang di dalam jemaat, di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam dunia. Dan Yudas melakukan ini. Bapak Ibu, sekali lagi kita itu bukan hanya menjaga domba dalam pengertian mereka yang usianya di bawah kita. Tetapi kan Yesaya itu bilang kalau ada orang bikin dosa lalu kemudian kita tidak menegur, dia memang akan dihukum, tetapi darahnya dituntut dari kita. Kita ini menjalankan tugas sebagai brothers keeper, itu penjaga saudara. Kita bertugas menjaga saudara-saudara kita. Akan mengambil barang-barang yang tidak boleh diambil di dalam peperangan itu. Tetapi ketika dihukum itu bukan Akan yang langsung dihukum, tetapi Israel dihukum. Mengandaikan kesalahan ini adalah kesalahan komunal. Akan waktu pergi berperang dia membawa senjata. Tetapi ketika dia pulang dia membawa pakaian, membawa emas. Tidak mungkin tidak ada orang Israel yang lihat itu. Karena dia membawa sesuatu yang aneh, yang berbeda dengan perlengkapan perang. Dia mesti bawa itu, dia tidak bisa sembunyikan. Orang Israel memilih untuk diam. Mungkin orang Israel berkata ini adalah tanggung jawabnya Akan di hadapan Tuhan. Secara personal biar dia dengan Tuhan saja. Tetapi Tuhan menuntut pertanggungjawaban. Sehingga tugas sebagai gembala adalah tugas semua orang Kristen. Kita punya gembala yang agung, yang menebus, menyelamatkan kita dengan memberi nyawanya untuk kita. Tetapi setelah dia memberi nyawanya bagi Bapak Ibu dan saya dan kita dihidupkan, domba-domba ini kemudian
perlahan-lahan dilatih untuk menjalankan tugas juga sebagai seorang gembala. Sehingga saya percaya bahwa tidak ada orang Kristen yang tidak menjalankan tugas sebagai pelayan Tuhan dengan melayani umat Tuhan. Yang terakhir ya, adalah gembala punya tugas untuk membuka pikirannya, membuka hatinya untuk menerima apa yang disebut sebagai kebenaran. Kebenaran ini ketika disampaikan oleh anak-anak, sekalipun Bapak, Ibu, dan saya harus belajar untuk menerimanya. Kebenaran itu disampaikan oleh orang yang lebih muda dari kita, orang yang lebih tua dari kita, Bapak, Ibu, dan saya perlu belajar untuk menerimanya. Menarik karena kita ada di dalam tradisi timur, ya, di mana otoritas orang tua itu sangat besar, dan ini sesuatu yang sangat baik, tetapi juga justru ini menjadi bahaya bagi kita sebagai orang tua, karena Bapak, Ibu, dan saya memiliki otoritas, dan seringkali karena kita pegang otoritas, kita justru sulit untuk kemudian mendengarkan yang lain. Tetapi sekarang Bapak, Ibu, dan saya bisa lihat bahwa di dalam perjanjian lama, ya, di perjanjian baru, Tuhan pernah tegur Petrus pakai ayam, yang bukan gambar dan rupa Allah. Dalam konteks itulah, ayam mengingatkan Petrus kepada kebenaran, Petrus harus tunduk. Tuhan pernah pakai menegur Bileam dengan keledai, lalu kemudian Tuhan bisa tegur rasul-rasul dengan anak-anak. Waktu mereka bertengkar, Tuhan angkat anak-anak, taruh di pangkuannya dan berkata, kalau kamu mau menjadi yang terbesar, jadi kayak anak kecil ini. Tuhan bisa membiarkan rasul menegur rasul. Petrus ditegur oleh Paulus dan seterusnya. Tetapi ada semacam hati yang luas untuk terbuka kepada kebenaran. Pikiran yang terbuka kepada kebenaran. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk melihat dari perspektif Yudas. Ya, ada keluasan untuk menerima segala kebenaran sebagai kebenaran Allah. Ya. Bahkan Bapak Ibu bisa lihat bahwa nanti kalau Bapak Ibu lihat di dalam Yudas, kita akan menemukan Yudas itu mengutip mitos tentang Henok ayat 14 misalnya. Ada cerita tentang Henok yang beredar di antara orang Israel, dan Yudas pinjam itu untuk apa? Untuk memakai, untuk mengajar, memakainya untuk mengajar. Saya kalau mau contoh lebih konkret, sebenarnya Amsal-Amsal Salomo itu. Amsal-Amsal Salomo itu kan tidak semuanya inspirasi dari Allah kepada dia secara langsung. Tetapi itu lebih merupakan pembelajaran dia terhadap amsal-amsal di negara bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Jadi Salomo adalah orang yang belajar. Dia cukup punya keluasan hati untuk belajar dari banyak hal. Setelah dia belajar dari banyak hal, Tuhan kasih dia inspirasi melalui pekerjaan Allah Roh Kudus, dan masuklah apa yang disebut sebagai pepatah-pepatah bangsa kafir itu. Itu masuk. Musa, dia kenal betul hukum Hammurabi, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi kemudian dia ambil itu, dia tundukkan kepada firman Tuhan. Hammurabi 500 tahun sebelum Musa. Tetapi Musa itu kemudian bisa mengutip itu, Musa pakai itu, dan Musa tundukkan kepada kebenaran firman Allah. Yudas itu mengenal kebenaran rasuli, dia mengenal hal-hal yang kemudian sering dipakai sebagai sarana pengajaran di tengah-tengah masyarakat, dan dia pakai itu. Paulus di dalam perjanjian baru, di dalam Kisah Para Rasul pasal 17, Bapak Ibu akan menemukan bahwa dia ketika bercerita mengenai Kristus, dia pakai filsafat, dia pakai seni, dia pakai puisi. Bahkan Bapak Ibu akan menemukan cara dia melakukan retorika, pendekatan kepada pendengar adalah pendekatan yang sangat bisa diterima oleh orang pada masa itu. Kenapa? Karena dia bisa mengambil hati mereka. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Selama yang ditemukan di dalam dunia ini adalah kebenaran, meskipun ditemukan oleh orang yang disebut kafir sekalipun, Bapak, Ibu, dan saya bisa belajar dari mereka. Kalau itu diungkapkan oleh anak-anak, Bapak, Ibu, dan saya bisa belajar dari mereka. Dan kemudian kita pakai itu sesuai kebenaran firman. Untuk apa? Untuk melayani domba-domba Tuhan. Kenapa kita perlu belajar kebenaran? Karena berpikiran terbuka berarti juga Bapak, Ibu, dan saya berani berdiri di atas kebenaran sebagai fondasi untuk melawan ketidakbenaran. Yudas itu kok aneh ya, seperti memecah gereja. Yudas menggunakan kata kamu, mereka, kamu jemaat, mereka guru-guru palsu. Ini orang-orang yang tinggal dalam satu jemaat yang sama. Kok dipecah jadi dua? Kamu dan mereka, kamu dan mereka. Tetapi Yudas cukup tegas. Ini adalah kebenaran. Ingat kebenaran yang diajarkan Rasul kepadamu. Dengan mengingat itu, kamu tahu bahwa kamu bukan mereka dan mereka bukan kamu. Bapak Ibu, kadang-kadang di dalam konteks berpegang kepada kebenaran inilah pemisahan itu terjadi. Saya satu kali dalam sebuah diskusi saya bilang kepada jemaat bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang berpegang kepada kebenaran, dan karena berpegang kepada kebenaran mereka tidak takut untuk berpisah, meskipun mereka tidak mudah untuk berpisah. Jadi ini dua hal ya. Kita tidak takut untuk berpisah, namun kasih membuat kita tidak mudah berpisah.
Ada jalan yang harus ditempuh untuk kemudian menyatakan kebenaran dan kemudian mengusahakan yang namanya rekonsiliasi. Tetapi kita mesti sadar bahwa kebenaran membuat manusia berbeda, memisahkan manusia. Ada kamu dan mereka. Dan sekali lagi yang melakukan ini adalah Yudas, memisahkan, membedakan jemaat Tuhan dari guru-guru palsu meskipun mereka hidup di dalam jemaat yang sama. Dia berdiri di atas kebenaran dan tidak membiarkan atau mendiamkan dosa. Sekali lagi, marilah Bapak Ibu dan saya belajar sebagai sesama orang Kristen untuk kemudian membuka diri, saling menegur, saling memberikan masukan satu dengan yang lain. Itu sesuatu yang baik. Ada orang merasa bahwa dia sudah lebih lama di dalam kekristenan, maka dia lebih benar. Bapak Ibu dan saya jangan lupa, pembenaran terjadi satu kali untuk selamanya dan kualitasnya sama. Pertama kali orang yang di 10 tahun yang lalu mengalami pembenaran sama dengan orang yang mengalami pembenaran hari ini di detik ini. Jadi kebenaran kita tidak menjadi lebih benar daripada mereka karena kita sudah lebih lama Kristen daripada mereka. Maka perlu ada semacam keterbukaan untuk membiarkan diri untuk kemudian dididik atau kemudian memperoleh masukan, memberi masukan kepada orang lain. Tujuannya satu kan ya, membangun kesaksian yang benar. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat 20 sampai 23, Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa ada satu tujuan yang pasti, yaitu membangun sebuah kesaksian yang benar, membangun sebuah kesaksian yang mempermuliakan Tuhan. Bukankah ini tujuan Bapak Ibu dan saya kemudian diselamatkan? Saya mau tutup dengan mengingatkan kita kepada dua bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Saya bacakan bagi Bapak Ibu, ini bicara mengenai anugerah Allah yang menyelamatkan. Lalu kemudian di dalam ayat 10, Paulus mengatakan demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah mau kita bersaksi melalui apa yang disebut sebagai pekerjaan baik, maka dia menyelamatkan kita. Untuk bisa melakukan pekerjaan baik sebagai sebuah kesaksian yang efektif di tengah-tengah masyarakat. Bapak, Ibu, dan saya mau tidak mau membutuhkan apa yang disebut sebagai keselamatan. Tetapi bukan hanya keselamatan. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 16 dan 17. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Seluruh kitab suci, saya pakai terjemahan baru, biasanya terjemahan lama pakai segala tulisan yang diilhamkan Allah. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar. Kalau firman itu diilhamkan Allah, maka dia bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 16, itu bukan hanya supaya kita menyatakan kesalahan orang lain. Bukan hanya supaya kita mengajar, bukan hanya supaya kita menyatakan kesalahan, bukan hanya supaya kita memperbaiki kelakuan dan mendidik orang lain dalam kebenaran. Tetapi sebaliknya, orang lain juga bisa berhadapan dengan firman dan kemudian mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita dalam kebenaran, dan tidak ditentukan siapa dia, apakah dia lebih muda, lebih tua, dan seterusnya. Tidak ada itu. Tetapi Bapak Ibu, ayat 17 ini yang sering dilupakan ketika membahas 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Itu dipisahkan dari ayat 17 dan sebenarnya nggak boleh itu. Ayat yang ke-17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu, setiap perbuatan baik. Kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik melalui apa? Melalui firman. Tanpa firman, tanpa kebenaran yang adalah kebenaran Allah yang Tuhan letakkan dalam kitab suci atau di dalam alam ini, tanpa semua itu, kita tidak bisa menghidupi kehidupan yang baik sebagai sebuah kesaksian. Dengan demikian, Bapak Ibu, perlu ada keluasan hati untuk kemudian menerima semua fakta-fakta ini di dalam kehidupan kita. Dan semua orang yang menginginkan pelayanan atau tugas sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gembala di dalam arti yang sangat luas, dituntut untuk hal ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini ada kesempatan bagi kami untuk belajar dari Yudas bagaimana ia menjalankan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Karena dia adalah seorang hamba Tuhan, sama seperti kami adalah hamba Tuhan. Maka dia menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Biarlah kami belajar dari Yudas dan tahu bagaimana seharusnya kami menjalankan tugas ini dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.